Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru. Semoga kalian semuanya tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Mari anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ide pokok. Jadi, tematik muatan bahasa Indonesia. Hari ini adalah ide pokok yang terdapat di tema 5, juga kita muncul lagi ide pokok lagi. Nah, jadi kita sajikan pada hari Jumat 6 November 2020. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. Ide pokok dapat dikembangkan menjadi kalimat utama. Saya ulangi, ide pokok dapat dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalau kita mengingat dengan mudah, ide pokok itu merupakan ringkasan dari kalimat utama. Sedangkan kalimat utama berisi tentang pokok-pokok atau ide pokok yang dikembangkan dalam suatu paragraf. Kemudian, kalimat utama bila diringkas atau ringkasan dari kalimat utama itu menjadi ide pokok. Kalimat-kalimat tersebut dapat dikembangkan pula menjadi sebuah paragraf. Nah, berikut adalah cara mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan. Bagaimana cara mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf? Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. 3. Membuat kalimat baru yang berisi ide pokok menggunakan bahasa sendiri. 4. Menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Nah, sekarang ide pokok itu nama lainnya adalah pokok pikiran. Anak sudah belajar tentang pokok pikiran dulu nggih. Pokok pikiran atau ide pokok itu sama. Nah, pokok pikiran itu bisa berada di awal, di akhir, maupun di tengah paragraf. Bila ide pokok atau pokok pikiran berada di awal paragraf, maka disebut paragraf deduktif. Bila ide pokok berada di akhir paragraf, maka disebut paragraf induktif. Bila ide pokok atau pokok pikiran berada di awal dan di akhir, maka disebut paragraf campuran. Nah, sekarang langkah-langkah dalam menemukan ide pokok atau pikiran pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Bagaimana caranya mencari ide pokok atau mencari pikiran utama? Nah, yang pertama yaitu membaca keseluruhan teks. Jadi teks bacaan itu dibaca seluruhnya. Nah, kalau itu paragraf berarti ya paragraf itu dibaca keseluruhan. Yang kedua, memahami isi teks bacaan. Isi teks bacaannya dipahami. Jadi membaca pemahaman itu betul-betul membaca, tidak harus cepat dan tidak harus keras, tetapi betul-betul dipahami isinya. Kemudian yang ketiga, mencatat ide pokok bacaan yang terdapat dalam kalimat inti. Nah, dicatat biar tidak lupa. Nah, sekarang tadi Bu Guru sudah menjelaskan teks non-fiksi. Nah, apa itu teks non-fiksi? Pembelajaran yang lalu anak-anak belajarnya teks fiksi. Fiksi itu artinya khayalan, imajinasi, bukan kenyataan. Ya. Misalnya anak-anak membaca teks tentang keong emas, tentang kancil. Nah, itu
fiksi, karena itu hanya khayalan, hanya negara dongeng ya, hanya dongeng cerita saja yang sebenarnya tidak ada. Nah, sedangkan teks non fiksi berarti kebalikannya. Teks non fiksi itu isinya bukan hasil imajinasi, bukan karangan, bukan khayalan, melainkan berdasarkan fakta dan kenyataan. Itu teks non fiksi, yaitu teks yang isinya berdasarkan fakta dan kenyataan. Dalam setiap teks non-fiksi terdapat informasi penting. Informasi penting tersebut dapat ditemukan dalam menentukan pokok pikiran. Jadi, informasi penting itu hampir sama dengan pokok pikiran. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, apa itu pikiran pokok? Pikiran pokok atau ide pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Atau kalau Bu Guru membahasakan sendiri biar anak-anak itu lebih paham dulu, kalimat yang selalu dibahas dalam paragraf, yang selalu disebut-sebut dalam paragraf. Nah, sekarang pikiran pokok disebut juga dengan pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok ya, atau ide pokok, sama nama lainnya banyak sekali. Nah, sekarang untuk menulis sebuah karangan non-fiksi dari ide pokok teks, jadi misalnya sudah disajikan ide pokok, anak-anak suruh membuat karangan, berarti mengembangkan ide pokoknya. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. 2. Membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Topik itu permasalahan artinya ya. Dan yang ketiga, menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah ditentukan. 4. Membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Yang kelima, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber, artinya nanti bisa digunakan untuk pedoman dalam mengembangkan kalimat itu ya. Membuat kalimat pendukung. Kalimat pendukung itu ide pokok, kemudian dijelaskan kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan kalimat utama itu dinamakan dengan kalimat pendukung. Kemudian berikutnya, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan agar menjadi paragraf yang padu atau yang urut yang benar. Nah, sedangkan sekarang ringkasan. Ringkasan itu apa? Atau kalau anak-anak disuruh meringkas ya, ringkasan adalah penyajian karangan yang panjang. Jadi karangan itu panjang, tetapi ditulis dalam bentuk yang singkat dan efektif dari teks aslinya non-fiksi. Jadi dibuat kalimatnya pendek, diringkas, tetapi isinya sudah memuat seluruhnya. Langkah-langkah menyusun ringkasan teks non-fiksi. Nah, cara meringkas itu yang pertama, membaca naskah aslinya secara seksama. Naskah aslinya dibaca, dipahami apa isinya. Yang kedua, mencatat gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama dalam setiap paragraf itu dicatat. Yang ketiga, menceritakan gagasan utama dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi setelah gagasan utama kalimat dipahami, gagasan utama dicatat, kemudian diceritakan kembali tapi dengan bahasanya sendiri, dengan kata-kata sendiri. Yang keempat, memperhatikan tanda baca dan penggunaan huruf kapital yang tepat. Nah, itu adalah cara membuat ringkasan dari sebuah teks. Kemudian, peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas, berarti ringkasan dari kalimat utama. Peta pikiran biasanya dibuat menyerupai cabang pohon. Nah, mind map atau peta pikirannya dibuat menyerupai batang pohon itu, bagannya. Dengan peta pikiran ini bermanfaat untuk memudahkan kita untuk memetakan informasi pada teks.
Nah, peta pikiran yang sudah dibuat dapat dipresentasikan secara lisan di depan kelas. Dipresentasikan itu disajikan, anak-anak maju, membacakan itu, menyajikan itu. Nah, syarat-syarat presentasi, yang pertama caranya 1, sikap tubuh. Nah, usahakan saat presentasi di depan, posisi tubuh tegak. Besok kalau anak udah masuk, anak-anak akan ada presentasi. Setiap kali anak-anak berdiskusi atau mengerjakan suatu, kemudian pekerjaannya dipresentasikan di depan kelas. Yang kedua, kontak mata. Saat presentasi, lakukan kontak mata dengan pendengar. Yang ketiga, penggunaan lafal dan intonasi yang jelas. Dan yang keempat, pemilihan kata yang digunakan harus tepat dan santun. Oke, anak-anak, itu yang bisa disampaikan Bu Guru. Terima kasih, semoga kalian sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.